الإيمان والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع الهدى إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. الآية معنى والله أعلم بالمراد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Al-Hadits. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang mana dengan taufik, hidayah, iradah dan inayahnya kita dapat berkumpul kembali dalam acara rutinitas kita di pekan keempat, yakni di acara kajian fikih muslimah yang akan disampaikan oleh gurunda kita, yakni Ustazah Fauziah Al-Habibah LC Al-Hafizah, yang mana ini adalah suatu nikmat dari Allah, yang mana nikmat Allah itu tidak akan pernah bisa kita hitung. Sebagaimana dalam firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu ingin menghitung nikmat Allah, maka tidak akan pernah bisa terhitung. Dan ini termasuk nikmat dari Allah yang sepatutnya kita syukuri dengan membaca alhamdulillah. Juga selanjutnya salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan, selalu mengalir kepada junjungan besar kita, yang mana tanpa beliau tidak akan pernah bisa, tidak akan tercipta. Tanpa nur beliau, cahaya beliau tidak akan tercipta langit dan bumi beserta isi-isinya. Ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, itba'un tabi'in, dan mudah-mudahan juga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ummahat wa akhwat fillah, kaifa halukum? Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah di malam ini kita dapat berkumpul kembali di kajian kita. Pertama-tama hormat saya kepada Ustazah Fauziah yang akan menyampaikan materi, dan juga tak lupa hormat saya kepada para admin, juga para ustazat, juga para ummahat dan para akhwat fillah yang masih berjuang seperti saya. Izinkan saya sebagai moderator di malam hari ini untuk membacakan susunan acara yang akan kita laksanakan di malam ini. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua, yakni masuk pada acara inti, yakni kajian kitab Safinatun Najah bersama Gurunda Ustazah Fauziah. Selanjutnya acara ketiga, yakni masuk acara sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutupan, insyaallah. Baik, izinkan saya juga untuk menyampaikan tata tertib dalam kajian yang harus kita patuhi. Tak banyak. Yang pertama adalah menutup speaker atau mematikan speaker ketika kajian berlangsung. Tujuannya apa? Tujuannya agar bisa fokus gitu ya, agar tidak mengganggu yang lain. Juga yang kedua, ketika sesi tanya jawab, yang ditanyakan hanyalah yang sudah dikaji gitu ya. Yang belum dikaji, insya Allah ya, ketika Allah kasih umur, insya Allah kita dapat bertemu kembali dan menanyakan hal-hal yang belum dikaji itu. Tapi agar tidak memperlambat waktu, marilah kita buka acara malam ini dengan membacakan surat Al-Fatihah, Ummul Quran, ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, alhamdulillah acara pertama telah kita buka dengan bacakan surat Al-Fatihah, yang mudah-mudahan dengan surat Al-Fatihah ini acara berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan apa yang kita baca menjadi ladang pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Lanjut acara kedua, yakni acara inti, yaitu kajian kita di malam hari ini di kitab Safinatun Najah, melanjutkan kajian yang kemarin, yaitu di pekan keempat bersama ustazah kita, yakni Ustazah Fauziah Habibah LC Al-Hafidhah. Dengan segala hormat, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makfirah. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana senantiasa memberikan kita kesempatan untuk malam ini bertemu kembali dalam jamuannya Allah Subhanahu wa taala, yaitu majlis ilmu, ya, ilmu fikih insyaallah. Dan tak lupa salawat berserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ahlan wa sahlan para penuntut ilmu, para pecinta ilmu, ya. Para apalagi nih? Para ustadzah juga ya, ini para pengajar juga sebentar ya, afwan. Ini si kecil sebentar. Ya, afwan. Sedikit iklan. Apa kabar bunda-bunda, ummahat, akhwat sekalian? Pada sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Ya, syukran Ustazah Fitri sudah membuka kajian kita malam ini. Ya, jazakillahu khairan katsira. Insya Allah sama-sama kita pada malam ini kita niatkan sedang menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, ya, yang mana sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, barang siapa menempuh suatu perjalanan mencari ilmu, maka akan Allah mudahkan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bagian dari hamba-hamba Allah yang sedang menuju surganya Allah dan juga menjadi umatnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang kelak mendapatkan syafaat di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik, akhwat fillah wa ummahat fillah. Kita langsung masuk pada materi kita malam ini. Insya Allah malam ini kita membahas tentang tayamum, ya. Kalau sebelumnya mungkin sedikit mereview ulang, ya, sebelumnya tentang bab wudhu sudah, ya. Ini masih bab toharoh, ya, tentang tata cara wudhu. Kemudian juga kemarin apa? Ada yang masih ingat apa yang kita bahas pekan kemarin? Hadas, ya, tentang hadas besar, hadas kecil. Kemudian tata cara membersihkan atau mensucikan dari hadas kecil dan hadas besar. Nah, kalau kemarin masih berhubungan dengan cara membersihkannya dengan air. Nah, kalau sekarang bagaimana kalau misalkan nggak ada air? Nah ini Masya Allah ya, tentang Islam itu sangat memudahkan. Ada yang namanya rukhsah, keringanan, itu kalau nggak ada air bisa dengan yang lain, gitu ya, yaitu dengan tanah salah satunya. Jadi kalau nggak ada media air bisa dengan media tanah. Coba di sini ada yang nggak punya tanah? Pasti menemukan tanah di mana aja kan. Nah, jadi kalau misalnya nggak ada air, karena mungkin nanti disebutkan ya sebab-sebab nggak ada airnya kenapa, atau sebab nggak bisa pakai airnya kenapa. Karena nggak semua kondisi kita bisa pakai air, gitu ya. Ada beberapa keadaan yang mengharuskan kita tidak bisa memakai air, maka itu dinamakan dengan tayamum, ya. Saya izin share screen. Oke, ibu-ibu, akhwat yang sudah punya kitabnya boleh dibuka. Ya, saya izin share screen.
Ini penting ya, harus punya bukunya atau minimal pegang buku tulis sama pensil. Karena kata para ulama bahwasanya ilmu tuh kayak hewan buruan. Kalau hewan buruan kayak gimana, Bun? Biasanya? Bisa hilang. Susah dapatnya ya, susah dapat tapi gampang hilang. Kalau kita ngeburu hewan yang liar misalkan, didapatnya susah tapi gampang hilang. Nah, seperti itu pula ilmu. Susah dapatnya tapi gampang hilang. Nah, gimana cara biar nggak hilang? Itu ditulis gitu ya. Nah, gitu. Maka siapkan alat tulisnya. Ini sudah ada di layar belum? Sudah ya? Sudah ada gambar Safinah. Ada masih ingat Safinah artinya apa? Safinah perahu ya, perahu keselamatan. Ini sang mu'alif atau pengarang kitab mengibaratkan bahwasanya ketika kita belajar ilmu fikih, insya Allah kita selamat di dunia akhirat. Ya, jangan sampai kita sholat di dunia tapi tahu-tahu ketika di akhirat kamu sholatnya nggak benar gitu ya, atau kamu wudhunya nggak sah misalkan ya, walinya itu bilang. Maka kalau pengen selamat harus belajar ilmu fikih. Nah, kita masuk halaman berapa nih? Ada yang mau ingetin? Halaman berapa? Ini kalau misalkan di layarnya kurang besar bisa dicubit dikit ya, dibesarin. Mujabatil ghusl udah, furudul ghusl udah. Sekarang mana nih? Lihat lagi. Halaman berapa? Nah, dikit lagi. Nah, bismillah. Asbabut tayammum. Nah, tadi sudah kita buka ya. Bahwasanya kalau nggak ada air, maka ada yang namanya tayammum. Jadi bersuci ya, taharah itu nggak harus dengan air aja. Tapi juga bisa dengan media lain, yaitu dengan menggunakan tanah. Tadinya saya mau memperlihatkan tanah yang seperti apa, tapi insya Allah udah kebayang ya, tanah sama aja. Tanah dimanapun sama ya. Nah, tapi kalau untuk tanah untuk bertayamum, kalau bisa itu dari tanahnya gembur gitu ya. Nah, kalau bisa juga disaring dulu ya. Kalau sekarang kan ada saringan besi. Nah, itu saringan besi kita digemburkan. Nah, nanti kita lihat ya. Kita masuk ke asbabut tayamumnya dulu. Nah, apa aja yang bisa menyebabkan kita untuk bertayamum atau bersuci tanpa menggunakan air. Nah, di sini ada faslun yang pertama. Faslun kalau dalam bahasa Indonesia tuh kayak subbab gitu ya, bagian-bagiannya. Asbabut tayammumi salah satun. Sebab-sebab tayamum itu ada 3. Yang pertama apa? Yang pertama faqdul ma. Faqdul ma itu enggak adanya air ya. Kalau Masya Allah ya, kalau di Indonesia itu termasuk yang normal ya, air selalu ada. Tapi kalau kita lihat beberapa bulan ke belakang nih, khususnya di Cianjur juga ya, mungkin ada juga yang krisis air. Ada ya. Kemarin belum musim hujan, lagi kering banget ya itu. Nah, ya faqdul ma itu tidak adanya air, tidak adanya air. Kita di sini ada dalil ya di surah Al-Maidah, bisa ditulis surat Al-Maidah ayat 6 di bawah di catatan kakinya. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kuntum maradha, kata Allah, dan kalau kalian sakit, awala safarin, atau dalam keadaan bersafar ke perjalanan, au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau datang kepada kalian itu goit. Goit itu maksudnya buang air besar ya. Au lamastumun nisa, atau menyentuh perempuan, falam yajidu ma'an, dan kalian tidak menemukan air, maka kata Allah fatayammamu, kalau nggak ada air maka bertayamum lah. Jadi dasar landasan perintah bertayamum itu ada pada surah Al-Maidah ayat 6. Di situ kalau nggak ada air maka boleh pakai tanah ya, pakai media tanah. Begitupun juga di sini kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, as-saidu thayyibu wa wudu'ul muslim walau ila asyrati sinin fa in wajadatil ma' fa amishu jildaka fa inna dzalika khair. Ini juga tentang landasan kalau nggak ada air maka bisa dengan tayamum. Tadi yang pertama kenapa kita tayamum? Faqdul ma, karena nggak ada air ya, nggak ada air di tempat kita.
Mungkin karena sebab kemarau panjang ya, atau misalkan apalagi biasanya karena kemarau panjang, atau kita berada di tempat yang memang nggak ada air, di padang pasir misalkan nggak ada air. Nah, tapi kalau kalau nggak ada air seperti itu, tapi kita harus yakin dulu ada nggak air di sekitar kita. Maka ada yang namanya hadul kurbi, ada batasan kurb deket ya. Maka minimal kita harus mencari dulu nih sekitar 300 meter. 300 meter sekitar kita, kalau nggak ketemu maka sebab tayamumnya itu karena fakdul ma. Kita yakinkan dulu, oh benar nggak ada air. 300 meter ke kiri ke kanan semuanya nggak ada, maka itu kita diperbolehkan untuk bertayamum gitu ya. Nah, tayamum. Nanti tata caranya kita bahas insya Allah di pasal selanjutnya. Yang kedua, wal maradu. Nah, sebab kedua boleh tayamum kalau apa? Kalau sakit, ya. Contohnya sakit apa? Sakit yang memang kita nggak bisa kena air. Kalau kena air, nanti sakitnya makin parah. Ada ya, yang misalkan kalau kena air sakitnya makin parah. Seperti sakit apa misalnya? Mungkin ada yang ngasih contoh? Luka operasi. Pas ke operasi bisa ya. Atau juga ada yang kalau kena air meriangnya makin menggigil, dingin banget, ada juga ya. Atau karena penyakit kulit juga ada. Kalau kena air makin parah. Nah, ini kita diperbolehkan untuk bertayamum sebagai pengganti dari berwudu dengan air. Ada landasan dalilnya, nih ada kisahnya nih ya, Masya Allah, pada catatan kaki yang kedua. Diriwayatkan dari Jabir, dulu katanya kharajna fi safarin fa asabat rajulan minna hajarun fashajjahu fi rasih. Suatu hari para sahabat itu sedang safar ya, perjalanan. Nah, ada salah satu dari kami itu syajah. Syajah itu luka tapi di bagian kepala. Kebayang ya. Pokoknya luka tapi di bagian kepala, maka dalam bahasa Arab dinamakan dengan fashajjahu fi rasih. Udah gitu nginep di suatu tempat, tiba-tiba thummah talama. Nah, kemudian ternyata ketika lagi sakit gitu dia pun mimpi basah. Nah, bagaimana dong ya? Fasala ashabahu, kemudian dia bertanya sama teman-temannya, hal tajiduna li rukhsah fit tayammum? Katanya, apakah ada kemudahan untukku untuk bertayamum? Ya. Kemudian kata para sahabat nih, karena sahabat itu mereka karena belum turun dalil tentang tayamum gitu ya. Sehingga mereka mengatakan, mana jidulaka rukhsah, enggak ada keringanan buat kamu katanya. Wa anta taqdiru 'alal ma' fabtasala, kata para sahabat, karena belum turun perintahnya dan karena ketidaktahuan juga tidak mau bertanya kepada Rasulullah, sehingga mereka ngasih hukum sendiri semau mereka ya. Kata para sahabat ini, kamu nggak ada rukhsah, kamu nggak ada keringanan, kamu wajib mandi karena kamu udah mimpi basah gitu ya. Padahal saat itu dia dalam keadaan kepalanya sakit ya, terdapat luka. Sehingga laki-laki tersebut yang tadi sakit tersebut, dia memaksakan mandi famata, kemudian meninggal ya, Masya Allah, ini subhanallah ya. Kemudian falamma qadimna 'alan nabi, tapi ketika suatu waktu kita datang kepada Rasulullah mengabarkan apa yang terjadi. Mereka cerita, wahai Rasul, ini ada laki-laki, ada salah satu teman kami, dia luka di kepalanya, tapi kami bilang kamu harus mandi, katanya nggak ada rukhsah buat kamu, nggak ada keringanan buat kamu. Kemudian kata Rasulullah, qataluhu, kalian sudah membunuh dia, katanya ya, kalian udah mencelakai dia, katanya qatalahumullah. Maka di sini kenapa kalian nggak bertanya? Katanya illam ya'lamu fa inna masyifahul ayyis su'al. Kata Rasulullah, maka sesungguhnya kalau kita nggak tahu maka obatnya itu harus bertanya gitu. Jadi dalam mengambil hukum pun kita seperti itu juga ya. Para sahabat pun yang mereka dekat dengan Rasul nggak boleh sembarangan ngambil hukum ya. Sehingga langsung disalahkan saat itu. Kemudian innama kana yakfihi at-tayammama wa ya'siro. Kata Rasul, dengan pengganti mandi besarnya itu cukup dengan tayamum aja. Nah, sebab apa? Karena dia dalam keadaan sakit. Gitu. Jadi ini sebagai dalil juga bahwasanya kalau kita dalam keadaan sakit maka boleh dengan bertayamum. Karena kalau kita pakai air ternyata bisa mengancam nyawa gitu, malah makin sakit bahkan sampai meninggal kalau di sini. Maka diperbolehkan tayamum. Kemudian ada dalil yang lain, ini Masya Allah kisah para sahabat Nabi itu ya, orang-orang yang di sekitar Nabi. Ada juga An Amr bin As, ini sahabat yang gagah perkasa juga.
Qala, beliau mengatakan ihtalamtu fi lailatin baridah. Ya, ini laki-laki itu memang pernah kita bahas ya tentang laki-laki itu berbeda dengan perempuan katanya. Kalau laki-laki itu lebih mudah untuk mimpi basah. Tapi kalau perempuan jarang. Kecuali yang perempuan yang sudah menikah katanya gitu ya secara penelitian ya. Nah, kalau laki-laki lebih mudah untuk mimpi katanya. Nah, ini Amr bin As juga ihtalamtu fi lailatin baridah kata beliau, aku pernah di suatu malam yang dingin banget ya. Jadi kalau di Arab Saudi ya mungkin Bunda Wit juga kalau ke sana, kalau lagi panas banget ya ekstrim, kalau lagi dingin banget ya, Masya Allah. Nah, ini suatu malam dia mimpi basah dan malam itu dingin banget. Ketika itu dia sedang berada di perang fi ghazwah. Kemudian ini tasatu an ahlika fatayammamtu. Katanya kalau aku mandi, aku takut celaka atau takut makin sakit gitu ya. Takut sakit atau mencelakakanku dengan dingin tersebut. Maka fatayammamtu kata Amr, maka aku bertayamum saat itu menggantikan mandinya. Kemudian tsumma shallaitu bi ashabi, kemudian aku menjadi imam kepada para sahabat yang lain, menjadi imam salat subuh saat itu. Kemudian fadzakaru dzalika lin Nabi. Kemudian para sahabat bercerita sama Nabi. Kemudian kata Rasul, "Ya Amr, wahai Amr," katanya. "Shallaita bi ashabika wa anta junub?" Apakah kamu salat padahal kamu dalam keadaan junub? Tapi kata Amr, "Fa akhbartu billadzi mana'ani minal iktisal." Kemudian aku mengabarkan kepada Rasul apa yang mencegahku untuk mandi besar, apa yang mencegahku untuk tidak mandi pakai air. Wa qultu inni sami'atullaha yaqul. Aku ingat salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqtulu anfusakum. Janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, innallaha kana bikum rahima. Karena sungguhnya Allah itu Maha Penyayang, gitu ya. Sehingga saat itu Rasulullah langsung ketawa ya, fadhahikar Rasulullah ketawa saat itu dan tidak ada larangan. Jadi memperbolehkan juga kepada Amr bin As dalam keadaan dingin ya. Kalau dia tidak memungkinkan untuk mandi dengan air, maka cukup dengan bertayamum. Maka dalil ini juga dijadikan dalil sebagai bolehnya bertayamum hanya karena sebab sakit gitu ya. Baik, kita lanjut lagi. Kemudian yang ketiga itu dua ya. Yang pertama karena nggak adanya air, apa karena sebab kemarau atau dia berada di tempat yang memang jauh dari air, atau misalkan ketika di pesawat ya biasanya media air itu terbatas, nggak mungkin kita wudhu, maka juga bisa dengan bertayamum. Kemudian karena sakit, yang ketiga wal ihtiyaju ilaihi li'atsyi hayawanin muhtaramin. Nah, yang ketiga ini karena butuhnya kepada air tersebut li'atsyi hayawan, atash itu haus ya, hausnya hayawan muhtaramin yang dihormati oleh syariat. Misalkan apa? Misalkan kita tuh ada air cuma segelas. Air segelas cukup nggak buat berwudu? Cukup. Cukup ya, cukup yang fardunya aja sekali-sekali aja cukup. Tapi ternyata ada hewan yang haus banget ya, kucing misalkan, ada kucing kehausan. Kalau kita nggak kasih minum, dia bakal mati misalkan ya. Atau ada hewan apa lagi ya, ada kambing ya dan sebagainya. Pokoknya hewan-hewan tersebut yang dimuliakan oleh syariat ya, maka hukumnya di sini kita berikan air tersebut, kemudian kita kalau wudhu gimana? Maka diganti dengan tayamum. Kenapa? Kata para ulama di sini, li'anna ruha la badalalaha. Kalau ruh itu nggak ada gantinya. Kalau kucing itu mati, kita dosa ya. Bihilafil wudu, berbeda dengan wudhu. Kalau wudhu masih bisa diganti dengan tayamum, gitu ya, akhwat. Ini sebab-sebab diperbolehkannya tayamum. Yang pertama karena nggak adanya air, yang kedua karena sakit ya, kemudian yang ketiga karena butuhnya hewan atau manusia, apalagi ya hewan aja kalau dia butuh air kita kasih, apalagi manusia ya. Kemudian tetapi hewannya yang seperti apa? Hewan yang dimuliakan, muhtaram itu yang dimuliakan oleh syariat. Nah, sekarang setelah itu insyaallah paham ya, nanti mungkin di sesi tanya jawab bisa ditulis dulu apa yang akan ditanyakan. Kita lanjut dulu fase selanjutnya. Nah, pertanyaannya pasti, emang hewan apa aja yang dimuliakan? Atau apa saja yang dimuliakan oleh syara? Nah, kita masuk pada fase selanjutnya. Di sini ghairul muhtaram, berarti selain ini termasuk yang dimuliakan. Kalau yang ini nggak dimuliakan.
Ghairul muhtarami, masuk pada pasal yang mana sesuatu yang tidak dihormati, bukan hewan aja tapi juga selain hewan juga ada yang tidak dimuliakan oleh syariat kita, oleh syariat agama Islam. Faslun, satu fasal, ghairul muhtarami sittatun. Nah, yang tidak dimuliakan oleh syariat, sittatun itu ada 6. Berarti selain dari 6 ini, dia dimuliakan oleh syariat. Berarti yang nggak disebutkan di sini, dia dimuliakan. Gitu ya, kurang lebih. Yang pertama, tadi ada 6 ya. Yang pertama, tarikus sholati. Yang tidak dimuliakan, maksudnya tidak usah kita hargai ya, bahkan boleh dimusuhi. Yang pertama adalah orang yang meninggalkan sholat. Ya, tapi pertanyaan yang ninggalin sholat karena apa? Kalau ada yang ninggalin sholat ditanya dulu ya, akhwat wal ummahat. Kalau dia ninggalin sholat karena males, ini masih ada rukhsah ya. Cukup dinasehati ya. Kalau nggak bisa dinasehati, diapain? Bahkan kalau kata para ulama boleh di penjara ya, ya, di penjara sampai dia mau melaksanakan sholat. Kalau malas ya, tidak masuk pada kategori yang tidak dihormati. Tapi kalau dia meninggalkan sholatnya itu karena menganggap sholat nggak wajib, nah ini baru masuk yang ini ya, yang tidak dimuliakan oleh syara. Ketika dia menganggap sholat itu tidak wajib, dia nggak sholat, kenapa? Nggak, karena sholat nggak wajib, maka dia dihukumi keluar dari agama Islam. Waliyadzubillah ya. Jadi kalau misalkan menganggap suatu yang wajib tidak wajib, itu menjadi murtad. Ya, jika ada yang ninggalin sholat ditanya dulu, kamu ninggalin sholat kenapa? Malas. Berarti dinasehatin dulu. Ya, ada namanya istitab, disuruh tobat dulu gitu ya. Nggak mau tobat juga di penjara sampai dia melakukan sholat. Bahkan di penjara jangan dikasih makan gitu, sampai seperti itu para ulama ya, agar dia melaksanakan sholat. Lain halnya kalau dia ninggalin sholat karena menganggap sholat nggak wajib, maka dihukumi murtad. Dia termasuk bagian yang tidak dihormati oleh syara. Ya, di sini termasuk murtad, keluar dari agama Islam. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yartadid minkum 'an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Kata Allah, barang siapa yang keluar dari agama Islam ya, dari agamanya, kemudian dia mati ya, dia belum masuk agama Islam lagi, keburu mati, wa huwa kafir, dia dalam keadaan kafir, faulaika habitat a'maluhum, kata Allah, maka amalnya itu udah kehapus semuanya, walaupun dia suka sedekah, walaupun dia baik misalkan ya sama siapapun, tetapi kalau dia udah murtad, amal itu sia-sia, udah dihapus sama Allah. Di mana? Di dunia dan akhirat. Dan dia pun wa ulaika ashabun narihum fiha khalidun. Dia ketika nanti di alam akhirat dia masuk neraka, dan di nerakanya itu khalidun, akan abadi. Itu ya bagian pertama, yaitu orang yang meninggalkan sholat. Kemudian yang kedua, apalagi yang tidak dimuliakan oleh syara, yang boleh kita musuhi ya. Bahkan halal darahnya, bahasanya ngeri ya, halal darahnya boleh dibunuh. Yang kedua adalah wazanil muhsanu, orang yang berzina. Apa arti muhsan? Yang muhsan itu adalah orang yang pernah melakukan pernikahan yang sah, atau dia udah pernah nikah tapi zina. Nah, dinamakan dengan zina muhsan atau zaniul muhsan. Dia pernah nikah kemudian zina, maka hukumannya itu dia dirajam sampai mati. Ya, jadi beda sama orang yang zina, waliyadzubillah ya. Semoga Allah lindungi kita, keturunan kita semuanya dari perbuatan keji ini. Karena perbuatan keji dalam Al-Quran oleh Allah dan Rasulnya disebutkan fahisyah, itu perbuatan zina, saking kejinya ya, waliyadzubillah. Nah, yang zina yang belum nikah, misalkan dia nggak pernah melakukan pernikahan, ya masih sama-sama bujang, maka itu hukumannya beda lagi ya. Dalam fikih hukumannya apa nih kalau belum pernah nikah, misalkan, maka hukumannya 100 kali cambukan kemudian tagribu am, ya diasingkan selama 1 tahun dari kampung halamannya. Tapi kalau udah pernah menikah, walaupun dia janda, misalkan janda atau duda, kemudian waliyadzubillah terjadi perbuatan keji seperti itu, maka hukumannya adalah dengan dirajam sampai meninggal, sampai mati.
ya, sampai disebut halal darahnya orang yang berzina ini. Halal di sini boleh dibunuh gitu ya. Karena ini ada landasan dalilnya dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya. La yahillu damu mri'in muslim yashhadu alla ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalas. Ya, kata Rasul, tidak halal darah seorang muslim yang mana dia telah bersyahadat tiada Tuhan selain Allah, kemudian bahwa aku adalah Rasulullah, kecuali 3. Katanya apa aja? Asaibu zani, orang yang udah pernah nikah kemudian berzina. An-nafsu bin nafsi, kemudian orang yang telah membunuh orang lain atau hukum qisas gitu ya. Wa tariku lidinihi, dan orang yang murtad ya, atau juga al-mufariqu lil jamaah, atau dia kabur ketika di medan perang, seperti itu. Jadi yang kedua ini juga azanil muhsan, termasuk yang ghairul muhtaram, yang tidak dihormati dalam syariat kita, ya, boleh dibunuh ya atau dirajam. Kemudian yang ketiga, tapi beda ya, kalau di Indonesia orang yang naudzubillah yang berzina itu cuma masuk penjara ya. Kenapa? Katanya beda ya. Ada juga yang bertanya kenapa di Indonesia tidak mendirikan hukum ini. Tapi kalau di Arab di hukum apa namanya, rajam itu ada ya. Dirajam sampai meninggal. Ada juga di beberapa negara Islam yang menerapkan hukum rajam. Ya, dan ini lebih efektif mungkin ya, karena biasanya katanya kalau orang yang sudah menikah kemudian berzina itu susah susah tobatnya gitu. Ketika dia dapat keringanan, dia akan melakukan lagi gitu. Gitu akhwat. Kemudian yang ketiga, orang yang tidak dihormati oleh syariat, yaitu wal murtaddu, orang yang murtad, yaitu yang keluar dari agama Islam ya. Dia misalkan agamanya pindah ke Nasrani, ke Yahudi dan sebagainya, dia pun termasuk yang yang halal darahnya. Bahkan dalam agama Islam boleh diperangi ya, diperangi boleh. Yang keempat, wal kafirul harbiyu, apalagi yang dihormati oleh syara atau dia tidak terhormat gitu ya. Itu orang kafir, kafir yang seperti apa? Al harbiyu, yang memerangi agama Islam. Ya, kalau orang kafirnya yang masih baik-baik aja sama kita, misalkan ya, yang masih bisa bermuamalah sama kita, ya, bisa interaksi sama kita, nggak apa-apa. Tapi kalau kafir harbi, kafir yang memerangi, yang menjajah, bahkan ya waliyadzubillah, yang saat ini terjadi pada saudara-saudara kita di Palestina, mereka dijajah, bahkan sekarang makin prihatin ya, saudara kita di sana, ada yang lagi berjalan ditembakin ya, kemudian ada yang mau ke masjid juga misalkan ya ditembak juga. Nah, ini termasuk kafirul harbi, kafir yang memerangi. Maka bagaimana posisi kita? Maka di sini ini ada dalilnya ya, dalam surat Al-Baqarah, faqtuluhum haitsu wajadtumuhum, maka bunuhlah mereka dimanapun kalian menemukan mereka ya. Jadi untuk hal kafir yang memerangi agama Islam, kita boleh membunuh mereka kapanpun. Tapi kalau kita perempuan nggak boleh ya, karena perempuan itu susah, maksudnya untuk jihad itu yang laki-laki aja. Gitu. Kalau di zaman Rasulullah ada sih salah satu sahabiah yang ikut berperang, tapi sebagian besar para istri-istri Nabi atau istri-istri para sahabat, mereka ikut ke medan perang hanya sebagai apanya ya, kayak misalkan ada yang luka atau menyiapkan makanan gitu. Nah, ini untuk para lelaki ya, ketika bertemu dengan para kafir harbi, para kafir yang memerangi agama Islam, maka boleh membunuh mereka, halal darah mereka ya. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, wal kalbul akur. Kalbu itu dog ya, atau anjing, tapi anjingnya kayak gimana? Anjing galak. Kan ada ya anjing galak yang kalau ketemu digigit atau apalagi dikejar misalkan. Nah, ini kalau yang dia sekiranya memadorotkan kita ya, fasik kan, termasuk yang hewan yang fasik, maka ini pun boleh dibunuh gitu ya. Kalau misalkan mengganggu ketentraman kita, kemudian bahkan apa aja dimakan dan sebagainya, mengganggu ketentraman kita, maka boleh dibunuh. Yang terakhir, apalagi yang tidak dimuliakan oleh syara, yaitu al-khinzir. Khinzir itu celeng atau apaan? BABI ya kalau bahasa anak-anak. Di sini juga di khinzir itu boleh dibunuh ya, karena di sini kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi
la yushikanna ayyunazila fikum ibnu Maryam hakaman muqsitan. Ya, kata Rasulullah, demi Allah katanya, tidak diragukan lagi bahwasanya nanti Nabi Isa alaihissalam itu akan turun ke bumi, karena Nabi Isa itu nabi satu-satunya yang masih hidup saat ini ya. Dan beliau akan turun ke bumi nanti sudah mendekati hari kiamat. Mau ngapain? Salah satunya fayuksira salib ya, fayuksira as-salib. Salib ya, dia akan membelah atau merusak semua salib yang ada di kaum Nasrani. Wa yaqtulul khinzir. Juga Nabi Isa alaihissalam juga akan membunuh semua khinzir atau celeng yang ada di muka bumi ini gitu ya. Nah, ini salah satu dalil yang mana khinzir juga salah satu hewan yang fasik ya, yang boleh dibunuh atau termasuk bagian yang tidak dimuliakan oleh syariat. Begitu ya akhwat. Ini diselang dulu dari tayamum, karena ada Ghair Muhtaram dari sini, maka ada pembahasan sedikit tentang apa saja yang tidak dihormati oleh syariat agama Islam. Baik. Kita masuk. Ada pertanyaan boleh ditulis dulu ya. Mungkin nanti Ustazah Fitri boleh bacain di kolom komentar. Nah. Baik, kita masuk halaman ke-33. Ini kecepatan enggak? Penjelasannya. Kecepatan boleh dikabarin? Nah, cukup. Cukup ya. Cukup tapi masih ragu. Kalau kecepatan boleh dikabarin akhwat. Ini jadi kalau Safina itu Masya Allah ya, ini sebagai fikih praktis, jadi hanya poin-poinnya saja. Jadi enggak misalkan lebar, panjang lebar enggak, tapi poin-poinnya saja yang disebut-sebutkan ya. Setelah tadi membahas tentang asbabut tayamum, sebabnya tadi ada 3, sekarang masuk syurutut tayammumi ya. Syarat-syarat adanya tayamum atau syarat diperbolehkannya bertayamum. Ada berapa? Di sini faslun, satu fasal, syurutut tayammumi asyaratun. Syarat-syarat tayamum itu ada 10, lumayan banyak ya. Nah, yang pertama apa? Syarat bertayamum ayyakuna biturabin. Nah, kalau bertayamum itu harus pakai tanah ya, atau pakai debu. Ya, debunya tadi kata saya bisa ini tanah yang gembur ya, boleh disaring lagi biar benar-benar gembur ya. Jadi bukan yang gelondongan keras itu enggak ya. Kalau bisa yang lembur, biasanya di bagian apa ya, tanah ya, pokoknya bagian dalam. Biar yakin sucinya juga ya. Boleh disaring lagi. Ayyakuna biturab, harus pakai tanah. Jadi nggak boleh sama yang lain. Misalnya ada tepung terigu, nggak boleh ya. Atau pakai tepung-tepungan, nggak boleh. Harus dengan tanah. Yang pertama. Ya, simpel ya. Nah, di sini kata Rasulullah SAW, ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan wa ju'ilat turabuha lana tahuran idza lam tajidil ma. Kata Rasul, telah dijadikan untuk kami semua muka bumi ini adalah masjid. Maksudnya apa? Bahwa semua tanah di muka bumi ini bisa kita pakai untuk melakukan sholat. Gitu ya, bisa melakukan sholat dimanapun. Jadi sholat itu nggak harus di masjid. Ketika kita tidak menemukan masjid, maka boleh kita sholat di atas tanah, gitu ya. Nah, kemudian kata Rasul, wajuhilat turabuha lana tahuran. Kemudian semua tanah itu hukumnya suci, ya. Hukumnya tanah itu hukumnya suci. Jadi yang penting kita yakin ya, nggak ada kotoran atau nggak ada apapun di atas tanah tersebut. Jadi hukum tanah itu asalnya suci, karena kita pun dari tanah ya. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah. Yang ketiga, wa alla yakuna musta'malan. Itu tanahnya jangan musta'mal. Itu jangan yang bekas pakai. Tempat. Tutup lagi pintunya. Wa yakuna musta'malan, wa alla yakuna musta'malan. Kemudian tanahnya jangan bekas make ya. Misalkan bekas dipakai orang, kita pakai maka nggak bisa. Itu halnya sama halnya seperti air juga ya. Kita misalkan wudu, kemudian wudu dari keran, kemudian airnya jatuh ke ember, itu kan jadi musta'mal, itu pun nggak bisa dipakai bersuci. Begitupun tanah yang udah kita pakai, misalkan yang rontok ya, maksudnya ketika kita musab muka, nanti insya Allah ada sedikit tata caranya kita jelaskan. Yang jatuh dari muka kita nanti ya, tanah tersebut itu dinamakan musta'mal, maka tidak bisa dipakai untuk bersuci ya. Tanahnya harus yang bukan bekas pakai.
Yang keempat, wala yukhalituhu daqiqun wa nahwuhu. Kemudian yang keempat, jangan tercampur dakik tadi ya. Harus benar-benar murni tanah. Tanahnya kalau kecampur sama tepung nggak boleh juga ya. Tepung atau apapun nggak boleh kecampur. Harus murni tanah. Yang kelima, wa ayyaksidahu. Kemudian yang kelimanya tersebut, dia harus bermaksud dengan tanah tersebut untuk bersuci gitu ya. Jadi jangan sampai misalkan ya contohnya ada angin topan misalkan Bun, angin topan kan ada mengandung debu ya. Saya mau tayamum kayak gitu nggak bisa ya. Harus benar-benar kita memindahkan tanah tersebut untuk bersuci. Jangan ya udah sekalian tayamum enggak ya. Dia harus bermaksud dengan tanah tersebut untuk bertayamum. Kemudian yang keenam, wa ayyam sahawajhahu wa yadaihi bidarbataini. Kemudian dia harus mengusap wajahnya dan tangannya dengan 2 tepukan. Maksudnya untuk muka satu usapan, juga untuk tangan 1 usapan. Jadi jangan sekaligusin ya. Misalkan buat muka sekaligus buat tangan nggak boleh. Itu harus wa ayyam sahawajahu wa yadaihi bidarbatain, yaitu mengusap wajah dan kedua tangannya dengan 2 kali tepukan, yaitu dengan 2 kali menepukan ke tanah yang sudah disediakan gitu. Itu baru 6 ya. Yang ketujuhnya, wa ayuzilan najasata awalan. Ya, kemudian harus menghilangkan najis terlebih dahulu. Jadi kalau masih ada najis hilangkan dulu ya. Ya, atau dari tanahnya ada najis hilangkan dulu sama. Yang kedelapan, wa ayyajtahida fil qiblati qablahu. Kemudian harus berijtihad, harus madhab ke kiblat sebelum melakukan tayamum. Tapi di sini dijelaskan ya bahwa di sini ada perbedaan pendapat para ulama. Apakah harus menghadap kiblat ketika bertayamum atau enggak? Ya, kalau kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di sini ya, itu harus madhab kiblat walaupun dia berijtihad dulu meyakinkan kiblat ke sebelah sana maka dia bertayamum. Tapi kata imam yang lain masih dalam madhab Imam Syafi'i, enggak apa-apa, enggak usah madhab kiblat, madhab kemanapun sudah sah bertayamumnya gitu. Kemudian yang ke-9, wa ayyakunat tayammumu ba'da dukhulil waqti ya. Kemudian tayamum tersebut harus masuk waktunya. Maksudnya bagaimana? Kalau kita mau sholat duhur, maka tayamumnya harus udah adzan duhur gitu. Kemudian harus adzan duhur, nggak boleh dari jam 11 siang udah tayamum terlebih dahulu, nggak bisa. Harus masuk waktu dulu. Kalau mau buat sholat asar, tayamumnya di waktu asar. Ya, apaan? Kemudian yang ke-10, wa ayatayammama likulli fardin. Nah, di sini juga perhatikan tayamum itu hanya cukup untuk sekali sholat fardu saja. Ya, misalkan ukhti ini misalkan tayamum untuk sholat duhur. Nah, dari sholat duhur itu belum batal, ya, belum berhadas, belum ada yang keluar, belum buang angin misalkan ya. Tetap ketika nanti masuk sholat asar, dia harus memperbaharui lagi tayamumnya. Jadi tayamum itu hanya untuk 1 kali sholat fardu. Nah, bagaimana pertanyaannya? Bagaimana untuk sholat sunat? Nah, kalau untuk sholat sunat itu boleh buat berkali-kali ya. Contohnya misalkan nanti Ramadan kita taraweh ya, tayamum misalkan saat isya, kemudian saat isya sholat ba'diyah isya, kemudian taraweh yang jumlahnya ada 23, misalkan ada yang 8 ya, maka itu boleh berkali-kali untuk sholat sunat. Berbeda untuk sholat fardu. Kalau sholat fardu hanya untuk 1 kali sholat aja gitu ya. Begitu akhwat. Itu 10 syarat sah tayamum. Ini masih ada waktu Ustazah Fitri. Nah, masih ada ya, kita lanjut lagi sebelum sesi tanya jawab. Sekarang ini Afwan, suara bising nggak? Aman suaranya? Alhamdulillah aman Ustazah. Aman ya, jelas ya. Ini ada acara juga di luar. Kalau berisik misalkan boleh kabarin ya. Sekarang masuk furudut tayamum. Nah, sekarang tata cara bertayamum.
Furudut tayamum, kalau fardu wudu ada berapa, akhwat? Masih ingat? 6. Ada 6. Nah, sekarang fardu tayamum cuma ada 5 ya, dikit ya. Beda 1 aja. Faslun furudut tayammumi khamsatun. Yang fardu tayamum itu ada 5. Yang pertama naklut turab. Apa naklut turab itu memindahkan tanah atau media tanah tadi ya. Memindahkan maksudnya ya dia ngambil tanah kemudian diperuntukkan untuk bertayamum. Ada tanahnya ya, memindahkan tanah. Kemudian yang kedua an-niyatu, itu berniat, sama halnya kayak berwudu ya, wajib adanya niat. Niatnya bagaimana? Niatnya mau pakai bahasa Arab boleh ya. Nawaitu tayammuma listibahatis shalah, misalkan ya. Aku berniat tayamum untuk dibolehkannya melaksanakan salat. Atau pakai bahasa Indonesia aja juga boleh. Aku niat tayamum untuk melaksanakan salat. Tapi gimana kalau niatnya buat baca Quran, misalkan ya, nawaitu tayammuma liqiraatil Quran, misalkan. Aku niat tayamum untuk baca Al-Quran. Maka kalau dia niatnya cuma untuk baca Al-Quran, nanti nggak boleh buat sholat. Gitu. Tapi kalau dia meniatkan untuk istibahatis sholah, maka untuk baca Quran juga boleh. Atau ini akhwat ya, ummahat misalkan. Udah selesai haid misalkan ya, udah selesai masa haid, udah nggak ada darah, tapi belum mandi, kira-kira boleh nggak dipakai sama suaminya? Boleh? Tapi belum mandi, boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh, karena belum Gimana? mandi. Nah, gimana kalau nggak ada air? Kalau nggak ada air gimana? Nah, boleh dengan tayamum. Tapi kalau niatnya misalkan, niat tayamumnya itu nawaitu tayamum li zauji misalkan ya, aku berniat tayamum untuk suami. Boleh aja ya, niatnya sah, tapi tidak boleh untuk melaksanakan sholat gitu. Jadi mandi besarnya diganti dengan tayamum. Niatnya kalau yang pengen bisa semuanya maka dengan tadi ya, nawaitu tayamum listibahatis sholati fardulillahi ta'ala. Aku berniat tayamum untuk melaksanakan sholat fardu karena Allah gitu ya. Jadi yang paling afdal seperti itu. Mau pakai bahasa Indonesia boleh. Ya Allah, aku niat tayamum untuk melaksanakan sholat atau karena Allah gitu, udah cukup. Yang ketiga, mashul wajhi. Nah, setelah ini kita coba praktekkan ya tata caranya seperti apa. Yang ketiga yaitu mengusap wajah. Jadi anggota tubuhnya cuma 2 aja. Mashul wajhi, mengusap wajah. Kemudian yang keempat, mashul yadaini ilal mirfaqaini. Yang keempatnya, mengusap 2 tangan sampai sikunya. Ya, dalilnya masih sama ya. Pada surah Al-Maidah ayat 6, fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Ya, wujuh itu wajah, famsahu, usaplah oleh kalian, biwujuhikum, wajah kalian, wa aydiyakum, dan 2 tangan kalian. Ya, hanya 2 aja, 2 anggota tubuh. Wajah dengan apa? Dengan 2 tangan sampai 2 siku. Tapi kalau dalam madhab yang lain ya, contoh dalam madhab Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hambal, itu tangannya nggak sampai siku, cukup 2 telapak tangan aja sama punggung tangan aja gitu. Tapi kalau dalam madhab Imam Syafi'i itu sampai 2 siku. Yang kelimanya at-tartibu bainal mashataini. Ini sama kayak wudu ya, harus tartib, harus berurutan antara 2 usapan tersebut. Gitu akhwat. Coba kita caranya gimana? Mungkin insya Allah sudah pada paham ya tata caranya. Ini mengingatkan aja ya. Ini nggak ada tanahnya, bayangin aja saya bawa tanah. Ya. Jadi yang pertama itu ya, jadi akhwat, ketika yang pertama apa tadi? Naklut turab ya, udah ada tanahnya. Biasanya kalau di pesawat mungkin Bunda Wiwit pernah tayamum di pesawat nggak? Nggak, kebetulan Udah wudu ya. wudu, alhamdulillah ya, memang diusahakan harus wudu dulu ya kalau mau safar, apalagi naik pesawat. Nah, kalau nggak ada tanah, misalkan tadi udah naklut turab ya, udah ada tanahnya di depan kita ya. Jadi tanahnya itu nggak usah banyak-banyak ya. Jadi cukup aja setengah seujung sendok aja cukup.
akhwat ya. Jadi nggak harus secangkul ya misalkan ya. Enggak, tapi cukup hanya setengah seujung sendok aja udah cukup. Tapi ratakan, boleh pakai tisu misalkan ya. Pakai tisu boleh atau pakai kertas ya, diratakan di sebagian sini. Kemudian tadi apa? Yang kedua an-niyah. Adanya niat. Niatnya kapan? Sama seperti halnya wudhu. Niatnya ketika akan membasuh basuhan yang pertama, gitu ya. Jadi ketika ini soal saya jelas ya. Ketika mau mengusap muka, kita sambil niat dalam hati, ya, ditepukan ke bagian tanah tersebut. Kemudian disunnahkan begini, kalau kata para ulama begini ya, disunnahkan mentepuk seperti ini, kemudian sambil niat mengusap mukanya yang mana? Sama seperti anggota wudhu ya, ujung rambut, kemudian antara telinga ini dan adakon ya, di bawah dagu, itu harus keusap semuanya. Satu kali usapan aja. Tadi sudah dibeginikan ya, sunnah itu. Kemudian kita usap muka sampai rata semuanya. Nah, kalau yang pakai kacamata, copot dulu kacamatanya ya. Kalau yang pakai kacamata, copot kacamatanya dulu, simpan dulu. Sudah bagian pertama? Sudah ya. Sudah usap sekali. Kemudian kita tepukan yang kedua kalinya. Nah, ini yang dimaksud dengan dorbatain ya. Usapkan tepukan lagi ke tadi tempat debu yang tadi. Jadi yang mustakmal itu apa? Kalau dari bekas tadi dari muka rontok itu baru mustakmal. Bukan yang ada di sini ya, bukan yang ada di bagian sini, bukan mustakmal ya. Ini bisa dipakai lagi. Kemudian kita tepukan lagi yang kedua kalinya untuk membasuh tangan, untuk mengusap tangan ya. Perhatikan, untuk mengusap tangan sama juga tadi ditepukan ke bagian ini ya, bagian tanahnya, dipukulkan lagi seperti ini. Nah, kalau mau mengusap tangan tangan mana dulu? Tangan kanan ya. Tangan kanan. Nah, perhatikan. Tangan kanan. Ini tetap jelas nggak suaranya? Pakai headset? Jelas kok. Jelas kedengeran. ya. Tangan kanan ini kan, ya tangan kanan. Nah, ini tadi kan udah kena apa tadi? Udah ditepukan ke tanah ya. Nah, kita tangannya dibagi dua ya, akhwat ya, dibagi dua. Ini dibagi dua bagian. Bagi dua bagian. Jadi ada sebelah sini dan sebelah sini. Yang mana dulu kita usapkan? Nah, dari punggungnya dulu. Set, hati-hati, ininya jangan dulu ya. Ya. Set sampai bawah, jangan lepas. Kemudian barulah yang bagian sini untuk mengusap yang bagian sini. Sampai mana? Sampai sini. Ini jangan. Jangan, karena ini untuk mengusap tangan yang mana? Tangan yang kiri. Ya, jadi ini jangan kena dulu. Coba ulang lagi ya. Pakai tangan kiri. Untuk tangan yang kanan. Jadi enggak kayak gini, enggak gini semua, enggak. Sepotong dulu. Sepotong dulu segini sampai siku, udah sampai siku, barulah diputar. Nah, sampai bagian sini. Begitupun nanti tangan yang kanan ini untuk mengusap tangan yang kiri. Itu pun caranya sama. Jadi yang ininya dulu, yang bagian ininya aja, kuat ya. Set ke sini. Kalau ada cincin, copot dulu. Cincin jam tangan copot dulu ketika akan bertayamum, apalagi bagian tangan ya. Ini pun sama dibagi dua, ini dan ini. Jadi ininya dulu, set ke bawah sampai siku, kemudian baru dibalik ke bagian sini gitu. Udah selesai ya. Simple ya. Jadi enggak harus sampai banyak banget debunya, enggak ya, karena bukan bedakan pakai tanah, bukan. Ini Masya Allah ya, rukhsah, keringanan dari Allah, dan tanahnya nggak usah banyak-banyak ya. Jadi kalau mau umroh, mau haji, misalnya biasanya katanya ketika di Arafah ya, itu susah cari air ya. Jauh nggak tahu kemana. Nah kita bisa pakai tanah. Atau biasanya juga katanya di pesawat itu susah. Maka berbekal dari rumah satu kantong aja, misalkan satu kantong kecil. Nanti ketika di pesawat bisa disimpan di tisu untuk sekali tayamum, dan tata caranya seperti itu, mudah ya. Untuk muka
Kalau ada kacamata, copot dulu kacamatanya. Kemudian untuk tangan, maka tadi tata caranya 1 kali tepukan aja untuk tangan, tapi dibagi 2 ya, sebelah sini dan sebelah sini. Jadi yang sebelah sininya untuk bagian punggungnya, nanti diputar, nanti bagian belakangnya. Begitu akhwat. Kira-kira ada bayangan untuk bertayamum? Iya. Ada ya, insya Allah. Insya Allah. Iya, ada yang mau diulang lagi? Mungkin. Cukup ya? Cukup. Nah, itu tentang tayamum. Berarti selama ini kalau misalnya di pesawat, itu kalau ngambil debu yang di sekitar situ nggak sah ya, Ustazah? Kalau di pesawat tahu nih. ini dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau di pesawat itu diragukan adanya debu, Uhti. Kenapa? Karena di pesawat itu ada AC ya. Ada AC, biasanya nggak ada debu. Nah, itu. Jadi yang diragukan kalau di pesawat itu nggak bisa dipakai, nggak bisa gitu, karena nggak ada debunya. Karena ada AC. Beda lagi kalau Uhti naik bis angkutan umum yang memang terlihat debunya kelihatan, Uhti. Harus yakin dengan debunya. Jadi dalam mazhab Syafi'i tidak diperbolehkan atau diragukan keberadaan debu yang ada di pesawat. Kenapa? Karena itu ada AC, kan nggak kelihatan debunya. Kalau Uti yakin ada debunya, misalkan, tuh nggak apa-apa. Tapi sebagian pendapat yang rajih pada mazhab Imam Syafi'i itu diragukan akan keberadaan debunya. Tapi debunya suci kok, iya. Kalau ada suci, ya. Tapi kalau nggak kelihatan sama sekali sama Uti, maka tidak bisa. Adapun di madhab yang lain, termasuk Imam Hanafi sama Imam Maliki, katanya boleh-boleh aja, gitu. Asalkan walaupun nggak kelihatan, tapi kita yakin adanya, diperbolehkan. Begitu, Uti, ya. Jadi, jadi siap-siap kalau mau bepergian itu bawa tanah ya. Tapi yakin suci tanahnya. Ya nggak apa sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Kenapa? Nggak boleh dipakai berulang ya, Ustaz? Kalau Uti pakai tadi setengah seujung sendok ya. Udah ya, kita pakai untuk 2 tepukan, untuk muka sekali tepukan. Pukulkan ke siniin. Udah, selesai. Ambil lagi. Udah, yang tadi di tisu nggak usah dipakai lagi. Oh gitu. Ya. Nggak boleh. Nggak boleh dipakai lagi. Tapi kalau Uti kan pakai yang cadangan 1 kantong misalkan dikit aja, itu buat nanti pakai lagi. Jadi kalau yang mau dipakai sedikit juga cukup ya, setengah sendok atau seujung sendok aja cukup. Ya diratakan di tisu atau di kertas, maka boleh, maka cukup gitu. Nah, pertanyaan gimana Uti kalau nggak ada air juga nggak ada tanah? Kita lagi di pesawat misalkan ya, nggak ada air, nggak ada tanah. Maka tetap wajib sholat, tapi itu namanya sholat lihormatil waqti. Masya Allah, itu lihormatil waqti, untuk menghormati waktu, ya, untuk menggugurkan dosa, ya, untuk melaksanakan kewajiban kita, laksanin sholat. Udah sholat waktu duhur nih, berarti harus sholat duhur, gitu ya. Tapi nggak ada air, nggak ada apa lagi, nggak ada tanah, nggak ada debu, ya. Maka di situ tetap diwajibkan sholat, tapi lihormatil waqti. Tapi ketika nanti udah turun dari pesawat atau udah menemukan air atau ada tanah misalkan, maka dikodok sholatnya. Tadi sholat apa? Dihormatil waqti, ya, untuk menggugurkan kewajiban. Ini juga mungkin apa? Berapa rakaat? Sama, rakaatnya sama ya. Kecuali Uti mau qashar atau menjamak, mungkin kalau qashar berarti jadi 2 gitu ya dengan niat. Tapi nanti tetap karena Uti nggak wudu, nggak tayamum, maka nanti wajib dikodok ketika sudah menemukan air atau menemukan tanah. Ini terjadi juga ya kisah salah satu tahanan orang Palestina ya, Gaza Palestina. Beliau menceritakan, mungkin akhwat di sini juga udah pernah dengar ya. Dia ditahan oleh orang-orang Zionis Israel sampai 20 tahun. Kebayang nggak? Nggak ditahan aja mereka disiksa ya. Mereka nggak ditahan aja disiksa. Gimana kalau para orang-orang Gaza ini masuk tahanan orang-orang Israel? Ternyata sangat mengerikan ya. Sangat mengerikan siksaannya, sampai katanya dicek dia masih Islam atau tidak gitu, sampai yang ditaruhkan itu nyawanya gitu ya. Sampai wallahu alam katanya ada alat pendeteksi.
Kalau dia masih menyebutkan nama Allah, berarti dia masih dalam keadaan Islam, gitu ya. Nah, sehingga pada suatu ketika dia itu dimasukkan ke dalam satu peti ya, dia cerita bahwasanya dia ditahan selama 20 tahun di penjara Israel. Di dalam peti tersebut ngapain? Di peti tersebut diisi air. Kebayang nggak? Diisi air. Mau wudhu bisa nggak di situ? Nggak bisa ya. Kemudian dia di peti tersebut diisi air, disiksa, pokoknya benar-benar disiksa. Kemudian dia bilang sama si orang Israel ini, saya mau melaksanakan sholat, katanya. Kemudian kata si orang Israel, sholat aja di situ, katanya. Tapi kata orang ini, saya pengen buang air, saya pengen bersih-bersih, gitu ya. Kemudian kata orang Israel ini, karena jahat ya, kamu buang kotoran di situ aja, gitu ya, saking mengerikannya. Sehingga ya mau gimana lagi ya, ya udah dia buang kotoran di situ, wudhu nggak bisa karena airnya udah najis ya, airnya najis, kurang dari 2 kullah mungkin ya. Sehingga bagaimana dia tetap melaksanakan sholat apa? Sholat dihormatil waktu. Masya Allah ya, mereka dalam keadaan yang mengancam nyawa, mereka tetap melaksanakan sholat. Mereka nggak bisa berwudu, mereka nggak bisa bersuci, apalagi bertayamum gitu ya. Nggak bisa ngapa-ngapain, bahkan di lantai, maka di situ tetap diwajibkan sholat, namanya lihormatil waktu. Ketika nanti ada kesempatan, masih ada umur panjang, maka dia wajib mengqadha sholat tersebut. Kalaupun meninggal, dia tidak dapat dosa. Itu yang jadi hikmahnya, akhwat ya. Jadi ketika misalkan kita nggak bisa tayamum, nggak bisa wudhu, maka kita tetap sholat ketika kita misalkan ya ajal kita datang, kita nggak dosa. Kenapa? Karena kita sudah melaksanakan kewajiban kita, gitu. Insya Allah bisa difahami, akhwat. Insya Allah ya. Ini Masya Allah kalau kita lihat saudara-saudara kita di Gaza itu keimanannya sangat kuat ya. Bahkan dalam kondisi seperti ini pun kayaknya nggak pernah melihat perempuan yang buka hijabnya ya. Nggak ada, kayaknya tetap mereka menutup aurat. Bahkan dalam keadaan seperti ini banyak anak-anak bahkan remaja mereka tetap menghafal Quran, bahkan hatam Al-Quran 30 juz ya, dengan kondisi yang sangat serba kekurangan, sangat kelaparan, kedinginan, mereka masih tetap bisa maksimal dalam beribadah. Apalagi kita gitu ya, harus lebih maksimal lagi dalam beribadah dalam keadaan kecukupan dalam segala hal. Begitu. Masih ada ya, akhwat. Mau sesi tanya jawab mungkin Ustazah Fitri atau lanjut dulu? Ustazah Fitri, masih ada? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada, Ustazah. Nggak ada ya? Tapi kita lanjut aja, bunda-bunda sekalian. Atau buka sesi tanya jawab? Boleh izin bertanya, Ustazah? Silakan. Bunda siapa? Boleh disebutkan? Saya Sarah dari Bogor. Ustazah mau tanya, kalau misalnya keadaannya itu kan tadi yang bisa membuat kita bertayamum itu 1 karena air dan 2 karena sakit. Ini sakitnya tidak keseluruhan gitu, maksudnya mungkin tangannya digips gitu. Dalam bersuci ini bisa nggak Ustazah? Misalnya yang lainnya kita berwudu biasa dengan air, kemudian untuk tangannya kita basuh gitu, gimana Ustazah? Nah ini Masya Allah, syukran Bunda, pertanyaannya bagus sekali ya. Ini namanya bab jabiroh. Jabiroh itu perban ya, yang diperban. Ini ada beberapa kondisi ya. Kalau diperbannya pada anggota wudhu ya, misalkan di mana misalkan kan kalau jadi kalau diperbannya seluruh badan ya tayamum mesti ya. Tapi diperbannya cuman di anggota wudhu aja, misalkan kaki ya atau kelingking ya. Telunjuk cuman dikit doang. Kena apa misalkan ya, kena pisau kah atau apa, diperban sampai nggak bisa masuk air. Nah maka bagaimana menggantikan ini misalkan ya, maka digantikan dengan bertayamum. Jadi dia wudhu seperti biasa dulu wudhu dulu seperti biasa, yang nggak kena airnya diganti dengan tayamum. Gitu iya, jadi nggak tayamum dari awal, nggak, karena cuman anggotanya dikit.
Beda halnya kalau sakitnya memang seluruh badan. Tadi kayak kedinginan atau kalau mandi karena ganti mandi ya. Kalau mandi dia akan mati misalkan. Tapi kalau cuma seujung ini atau di kakinya dikit misalkan ya, seujung jari aja, maka itu di wudu dulu, kemudian diganti dengan tayamum. Tapi harus tertib, Uti. Urutannya harus tertib. Misalkan kalau wudu kan apa dulu? Ya, muka dulu yang wajib ya, muka. Udah muka apa? Baru tangan. Nah, ketika tangan ini dia tayamum. Tertib. Udah tayamum ganti lanjut lagi ke apa? Ke kepala baru kaki. Gitu harus seperti itu urutannya. Ya, kalau itu yang sakit anggota wudhu seperti kaki, misalkan di ujung kaki atau di ujung kaki Uhti ya. Di ujung kaki luka nih, kalau kena air dia akan tambah sakit, akan makin parah. Maka bagaimana caranya? Diganti dengan tayamum nanti di ujung, karena kaki kan paling akhir ya. Jadi wudhu seperti biasa, muka dulu, mau sunahnya dulu boleh ya, mau kumur-kumur dulu. Kemudian kemudian muka, kemudian tangan, usap kepala, kemudian kaki karena nggak bisa pakai air, maka dengan tayamum. Itu caranya. Nah, gitu itu kalau misalkan perbannya ada di mana? Ada di anggota wudhu. Sekarang pertanyaannya, gimana kalau perban tersebut di anggota tayamum? Ya, di mana anggota tayamum itu? Luka dan tangan. Luka dan tangan. Luka dan tangan. Misalkan ya, naudzubillah ya, ada yang luka itu di hidung. Hidungnya luka misalkan, di perban, dia nggak bisa masuk air. Maka bagaimana? Nah, di sini dilihat dulu Uhti ya. Kalau misalkan sebelum pakai perbannya dia punya wudhu, ya, dia sebelum pakai perban udah wudhu dulu nih. Maka nanti cukup diusap aja. Sholat nggak usah diganti sholatnya. Tapi kalau misalkan kan namanya kecelakaan ya waliyadzubillah, kalau kecelakaan kan boro-boro wudhu ya, pasti langsung diperban misalkan ya. Iya, betul. Maka itu beda lagi. Ketika dia pakai perban tadi di bagian hidung, karena hidung adalah bagian anggota tayamum ya. Okay. Dia pakai perban tanpa berwudu, maka dia nanti sama aja pakai apa? Dengan tayamum juga ya. Tayamum dulu, kemudian sholat, tapi sholatnya nanti harus diganti gitu. Nanti sholatnya apa? Sama juga lihurmatil waktu, untuk menghormati waktu sebagai melakukan kewajiban. Nanti kalau udah sembuh, nanti dihitung berapa kali sholat yang tertinggal, itu dikodok. Ya, itu dalam madhab Imam Syafi'i. Gitu. Jadi karena kalau tayamum kan harus ke usap juga hidung. Sedangkan kalau nggak bisa, maka dilihat dulu kalau pakai perbannya. Wudhu dulu, maka nggak usah diulang sholatnya. Tapi kalau misalkan ketika pakai perban nggak wudhu dulu, maka tayamum sholat, tapi sholatnya nanti diganti ketika sudah sembuh seperti itu. Jadi ada perbedaan ketika di anggota wudhu, misalkan di kaki ya, atau di apa. Kalau di anggota tayamum seperti tangan dan muka itu ada perbedaannya. Begitu Bunda? Insyaallah ya bisa dipahami. Ya. Jadi Ustazah, kalau misalnya tangannya di gips nih Ustazah. Nah iya. Kan berarti dia itu yang lain kan diawali dengan wudhu biasa berarti kan ya. Untuk setelah muka ketika tangan itu dia bertayamum tangannya. Iya, betul. Berarti berwudu gitu ya. Betul. Ya, jadi tayamumnya buat tangan aja. Tayamumnya buat tangan, yang lainnya tetap dibasuh dengan air, dengan wudhu. Kombinasi. Jadi ada perbedaan ya, sakitnya kalau sakitnya semuanya ya udah buat semuanya. Tapi kalau untuk sebagian tubuh maka ada sebagian tubuh aja. Tapi perhatikan harus tertib, ya, harus tertib. Gitu. Jadi kalau tangannya di gips, ya udah berarti dia nanti ketika bagian tangan tayamum dulu. Ya, tayamum berarti keringin dulu, karena kalau enggak atau nanti kalau pegang debu nanti nempel ya, maka dikeringkan dulu nggak apa-apa. Kemudian tayamum untuk tangan, nanti lanjutin lagi ke bagian kakinya. Gitu. Jadi jangan bayangkan tayamum itu sampai bedakan gitu, enggak ya. Hanya usap aja gitu. Ya.
Taib, nggak ada pertanyaan, kita lanjut ya. Lanjut lagi Syukran ke Ustazah. pasal afwan. Ya, pasal selanjutnya udah furudut tayamum dengan tata caranya. Ya, jadi Masya Allah dengan agama Islam itu meringankan kita ya. Ketika kita sakit atau emang nggak ada air, maka bisa diganti dengan yang namanya tayamum. Nah, sekarang kita udah tayamum. Ada yang bisa ngebatalin tayamum? Ada ya. Apa-apa saja yang membatalkan tayamum. Wudu. Bukan wudhu ya, membatalkan tayamum. Yang apa butila tut tayamumi, yang membatalkan tayamum. Faslun mubtila tut tayamumi salah satu. Yang membatalkan tayamum ada 3 ya. Yang pertama apa? Ma'abatolal wudu'a. Apa-apa saja yang membatalkan wudhu. Jadi kalau yang membatalkan wudhu kemarin ada berapa? Ada yang masih ingat? 4. Ada 4. Apa aja? Keluar sesuatu dari 2 lubang. Apalagi? lubang. Karena apa? Bertemunya kulit laki-laki dan perempuan yang orang lain gitu. Kemudian apa lagi? Karena hilang akal. Hilang akal karena tidur. Satu lagi apa? Murtad. Ya, betul. Nah, jadi apapun yang membatalkan wudhu itu pun membatalkan tayamum. Udah tayamum tiba-tiba keluar angin, batal. Udah tayamum kemudian bersentuhan kulit laki-laki misalnya sama kulit laki-laki yang lain, maka batal juga. Sama pokoknya apapun yang membatalkan wudhu itu pun membatalkan tayamum. Yang kedua ar-riddah, sama juga murtad ya, waliyadzubillah, dia keluar dari agama Islam, misalnya udah tayamum keluar agama Islam. Ya, kemudian masuk Islam lagi, ya udah batal otomatis ya. Karena ada ternyata orang-orang yang masuk keluar masuk agama Islam, ada ya sebagian seperti itu. Maka secara otomatis dia udah keluar dari agama Islam, kemudian masuk lagi, udah batal tayamumnya, diulangi lagi tayamumnya gitu. Yang ketiga, tawahumul ma'i in tayammama li faqdihi. Kemudian tawahum itu kayak bingung ya, atau menganggap adanya air, misalkan kita ada di satu tempat, kemudian dalam perasaan kita udah tayamum nih ya, udah sempurna tayamumnya, udah usap muka, udah usap kedua tangan, tiba-tiba dalam perasaan kayaknya di sana ada air deh gitu ya, di tempat sana kayaknya ada air, ada suara air, atau ada bayang-bayang air misalkan, Atau hujan. atau belum hujan ya, atau tiba-tiba tawahum itu kayak berpikir adanya air loh, jadi baru mikirin doang, belum ada hujan, belum. Kalau udah hujan udah otomatis batal ya. Ini baru ngebayangin kayaknya ada air di tempat itu, atau tiba-tiba ada orang lewat rambutnya basah ya. Kalau kemarin kemarau panjang, Masya Allah ya, di Cianjur itu, pokoknya air tuh sampai susah banget ya, sumur kering ya, mata air kering pokoknya. Nah ini ketika dia udah tayamum, tiba-tiba ada orang bawa bawa jeliken misalkan ya, atau kok rambutnya basah ya misalkan. Padahal kita nggak tahu dia dari mana misalkan ya. Nah kita dalam perasaan kayaknya ada air. Nah ini udah otomatis batal tayamumnya. Kemudian dia pergi, ternyata nggak ada nggak ada airnya, ya udah batal tayamum lagi gitu. Jadi baru berprasangka adanya air pun itu sudah membatalkan wudhu. Makanya tadi ada hadul kurbi ya, maksudnya hadul kurbi itu batasan ketika kita mau tayamum benar-benar yakin nggak ada air. Kalau memang penyebab dia tayamum nggak ada air, 300 meter ke kiri ke kanan nggak ada air, dah. Tapi kalau udah tayamum ternyata dia masih merasa ada air deh gitu ya, di sebelah sana ada ciri-ciri air, maka itu otomatis sudah batal wudhunya gitu ya. Jadi hanya 3. Yang pertama yang batalkan wudhu apapun yang tayamum ya, apapun yang membatalkan wudhu itu membatalkan tayamum. Kemudian murtad, yang ketiga menganggap atau masih berpikir adanya air di tempat tersebut ya. Kalau kalau dia tayamumnya karena nggak ada air. Nah, di sini ada beberapa poin yang nggak disebutin di sini. Kalau misalkan, kalau ini kan karena nggak ada air ya. Kalau orang sakit ya, di sini nggak dibahas orang sakit. Orang sakit, kata dokter kalau kamu kena air, karena kalau kena air dia langsung sakit parah misalkan ya. Kalau kamu kena air bakal sakit parah. Akhirnya dia tayamum.
Tiba-tiba udah tayamum belum sholat, dia keburu sembuh ya, ternyata saya udah sehat badannya misalkan ya, udah bisa pegang air misalkan, udah sehat, lebih sehat badannya, maka di situ pun batal tayamumnya ya, karena penyebab dia tayamum sudah hilang. Atau juga misalkan ini ada halnya juga di sini nggak disebutin ya, contoh-contoh yang lain, kayak misalkan ada anak perempuan bisa dalam satu rumah, di rumahnya nggak ada air, udah malam-malam nggak ada air, dia pengen wudhu ya, mau sholat, tapi ternyata di luar itu kamar mandi di luar ya, misalkan nggak ada di rumah, kamar mandinya di luar jauh. Ternyata di dekat kamar mandi tersebut banyak laki-laki yang mungkin dikhawatirkan takut jahat gitu ya, takut jahat kalau kita keluar, maka di situ pun bisa dijadikan sebab tayamum. Gak apa-apa tayamum di rumah aja gitu, karena sebab kalau dia keluar akan membahayakan dirinya. Begitupun halnya kalau misalkan kita kalau ke tempat air tersebut ternyata ada hewan buas misalkan ya, kalau kita mau ambil air ternyata ada hewan buas, maka itu pun diperbolehkan untuk bertayamum. Udah tayamum, kemudian ternyata tiba-tiba hewan buasnya pergi, maka batal juga tayamumnya. Ya, kebayang nggak? Kita misalkan ada sumur misalkan, itu tempat pengambilan air, tapi di sumur tersebut ada hewan buas, ya udah tayamum nggak apa-apa. Tapi ketika udah tayamum ternyata hewan buasnya pergi, maka batal tayamumnya. Begitupun tadi kayak anak perempuan, anak gadis, kalau dia keluar ternyata ada banyak laki-laki hidung belang misalkan, alhamdulillah ya, takut diapa-apain, ini udah tayamum aja. Tapi ketika udah tayamum ternyata orang-orang sekitar kamar mandi tersebut udah pada pergi, udah batal juga tayamumnya gitu. Jadi ketika hilang sebab tayamum tersebut, maka batal juga tayamumnya. Begitu akhwat ya. Pertanyaannya kalau lagi sholat gimana ya, tadi kan baru tayamum tapi belum sholat ya, atau karena tadi kayak hujan misalkan ya, kita tayamum karena nggak ada air, tiba-tiba hujan, maka batal tayamumnya ya, tayamumnya batal, maka wudhu aja dengan sempurna gitu. Begitu akhwat, ini yang membatalkan tayamum. Sampai sini ada pertanyaan? Oke. Kalau hanya saja apa? Kalau misalnya hanya rasa takut, misalnya takut gelap malam misalnya ya, ya kalau ya, suaranya putus-putus Umi, Afwan, ulang lagi. saya nggak ya, kalau hanya sekedar ketakutan aja, takut keluar rumah misalnya, tempat airnya MCK-nya di luar rumah misalnya ya, terus kan takut untuk keluar bukan alasan ada orang yang mau ngejahatin atau binatang buas ya, hanya karena takut misalnya ya, takut ada jurig ya, orang Sunda membilang jurig ya. Nggak boleh ya. Nah, ini sebenarnya ada perbedaan pendapat ulama juga ya. Karena ketakutannya nggak dohir Umi, maafan ya. Nggak dohir itu nggak jelas ya. Takut apa gitu ya. Kalau tadi karena orang, misalkan orangnya kelihatan preman ya, takut ya. Tapi kalau orangnya pada soleh mah jangan ya. Nah, kemudian hewan buas yang memang biasanya menerka ya, membunuh manusia misalkan. Tapi kalau takutnya nggak zahir ya, masih remeng-remeng, masih ada apa dan nggak ada apa-apa ya, justru di sini belum jelas gitu, secara sebabnya belum jelas, maka belum bisa tayamum ya. Paksakan dulu Umi ke kamar mandi, kalau beneran ada balik lagi. Takut lihat kunti. Iya, Masya Allah. Gitu. Ya, ini perempuan biasanya borangan ya, penakut. Tapi kalau dalam ilmu tauhid ya, dalam akidah kita harus diusir tuh rasa ketakutan tuh apa? Kenapa? Karena kita tuh khalifatul fil ardi ya, kita adalah pemimpin di muka bumi ini. Bahkan kalau setan atau jin kita takuti, mereka malah seneng. Ya, malah kesenangan. Bahkan biasanya orang-orang yang diganggu jin itu kenapa? Karena dia takut gitu ya. Orang yang berani mah nggak bakal diganggu. Ya, jadi kalau misalkan itu kan belum zahir Umi ya. Jadi itu bisa aja terobos aja dulu, kalau beneran ketemu balik lagi aja. Ya, karena ini yang zahir, yang benar-benar jelas madorotnya, maka itu yang bisa dijadikan tayamum, sebab tayamum. Kalau untuk yang Ya. sakit misalnya yang udah usia uzur ya Ustazah,
Mm-mm. usia uzur ya. Terus kan dia itu pakai pampers, ada di bed dan dia tidak pernah mau lepas dari sholat ya. Mm-mm. Itu bagaimana itu? Nah, ini yang udur dengan misal pakai Kalau ke pampers air karena harus usia. pakai kursi roda dianya juga. Mm-mm. Tapi dia tetap sholat. Maksudnya dia tetap pakai pampers. Ya, Ya, secara ya, hukum kalau iya. kita Itu sholat, bagaimana tata caranya? ya, untuk yang sudah usia renta gitu ya, dia masih harus pakai pampers. Misalkan kalau sholat nggak boleh bawa najis ya, maka di situ orang yang di sekitarnya ya, dia gantikan kalau bisa setiap waktu sholat digantikan pampersnya ya, karena mungkin masuknya juga kebeser juga ya daimul hadas gitu, ke daimul hadas, maka digantikan pampersnya setiap mau melaksanakan sholat gitu. Kemudian gimana kalau ke kamar mandi repot misalkan ya, atau dia kalau masuk kamar mandi tambah sakit, maka tayamum juga nggak apa-apa dengan tayamum karena sebabnya jelas karena sakit gitu. Tapi kalau udah pikun, nah ini yang jadi masalah. Kalau udah pikun, udah nggak ingat apa-apa, maka itu udah nggak wajib sholat sebenarnya. Bukan nggak wajib sholat ya. Dia termasuk orang yang udzur ya. Nah, jadi setiap nanti bisa digantikan oleh ahli warisnya. Sholat yang tertinggal bisa digantikan oleh ahli warisnya, oleh anak-anaknya gitu ya. Kalau nggak ada anaknya, oleh cucunya gitu. Nanti digantikan sholatnya berapa kali waktu misalkan yang tertinggal dituliskan gitu. Karena kalau udah hilang akal kan udah nggak ada kewajiban sholat ya. Gitu. Gitu Umi. Bertayamumnya kalau yang yang sakit dan di tempat tidur seperti itu, apakah harus debu seperti yang tadi ya dicontohkan ya, atau bisa ke yang dinding atau gimana? Iya, Atau untuk harus suhu madzhab sama Imam tanah gitu? Syafi'i, iya, kalau madzhab Imam Syafi'i harus dengan tanah, benar-benar tanah murni ya. Ya, tapi kalau pendapat madzhab yang lain, salah satunya Imam Hanafi itu diperbolehkan dari dinding. Bahkan ada juga yang mengatakan boleh dari bantal, misalkan ada debu-debunya. Nah, tapi kalau Imam Syafi'i termasuk yang beliau ihtiyat ya, sangat hati-hati, maka benar-benar murni harus tanah tanpa ada campuran apapun. Kalau dinding ada campuran nggak? Ada ya, walaupun mungkin ada tanahnya, ada cat, ada campuran yang lainnya, maka ini agak diragukan. Maka karena Imam Syafi'i termasuk yang ihtiyat itu sangat hati-hati, sangat apik gitu ya, maka harus benar-benar tanah. Mudah kok tanah itu ya, jadi cari aja dikit ya, jangan banyak-banyak, dipakai untuk bertayamum, satu kantong kecil juga udah cukup untuk berkali-kali tayamum gitu. Kalau saya juga ya beberapa 2 tahun yang lalu ya, sebelum ayah meninggal ya rahimahullah taala, itu pun saya sempat bikinin itu dulu tanah ya, maksudnya media tanah untuk bertayamum. Beliau pakai karena emang udah nggak kuat masuk kamar mandi. Kalau masuk kamar mandi akan dingin banget, kemudian juga nggak kuat, pokoknya nggak kuat kamar mandi. Akhirnya pakai dengan tayamum, dipakai di waktu asar, kalau nggak salah asar, kemudian nanti pas maghrib juga tayamum lagi karena udah nggak kuat berdiri sama sekali. Kemudian isya juga masih pakai, alhamdulillah. Kemudian qadarullah waktu malamnya Allah cabut nyawa almarhum ya. Dan alhamdulillah tidak meninggalkan sholat. Jadi kita pun ketika ada orang sakit, saudara kita, keluarga kita yang sakit, tetap diingatkan untuk sholat, akhwat ya. Ini kewajiban kita yang sehat. Ya udah sholat, walaupun dia nggak bisa apapun, ingatkan. Bahkan kalau orang yang dalam keadaan koma sekalipun, dia masih bisa dengar kita, ingetin sholat, walaupun dia nggak bisa bersuci, itu lihurmatil waktu. Kita bimbing aja sholat ya, tata cara bacaan-bacaannya, fatihahnya. Walaupun nanti ketika sudah sembuh tetap harus diqodho, karena lihurmatil waktu ya, menghormat waktu untuk menggugurkan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Di waktu memang wajib sholat gitu. Ustazah, nah kalau tayamum boleh ditayamumin nggak? Artinya boleh. Boleh. Oh boleh. Boleh.
Ini tayamum jadi nggak harus sendiri ya. Kayak wudhu boleh kan, diwuduin boleh. Tayamum juga boleh. Ya. Syukran. Afwan. Jadi kalau misalkan memang kondisinya di rumah sakit nggak bisa ngapa-ngapain, kita yang tayamumin. Ya. Begitupun kalau wudhu yang sakit tersebut nggak bisa ngambil air, ya kita bawain, kita kucurin airnya ke orang sakit tersebut. Gitu. Kita ajarkan, nanti tata cara sholatnya nanti kita bahas juga ya setelah bab toharoh, karena ini memang panjang ya pembahasan bersuci ini. Nanti kalau udah sempurna bersucinya, nanti tata cara sholatnya gimana? Ada juga tata cara sholat untuk orang yang sakit. Nanti kalau dia nggak bisa berdiri, bisa duduk. Nggak bisa duduk, ngapain? Tiduran ya, berbaring. Kalau nggak berbaring maka tiduran, nanti madhab ke kiblat, kakinya ke kepalanya di sebelah wetan ya, kakinya. Kemudian nanti nggak bisa juga pakai isyarat ya, nggak bisa digerakkan tangannya pakai isyarat. Isyarat dengan kedipan mata boleh. Nggak bisa juga, ya udah dengan hati ya. Nah, kalau dengan isyarat nggak bisa pakai hati, maka bagaimana pakai hati? Kita yang bimbing, kita yang sehat bimbing. Ayo sholat dulu, gitu diingetin. Bu, Pak, misalnya udah waktunya sholat, kita bimbing untuk melaksanakan sholat. Kalau nggak bisa juga dengan hati, berarti diapain? Disolatin ya, dibawa ke masjid disolatin. Jadi kalau ada orang nggak mau sholat juga, kenapa malas? Ya udah duduk aja nggak mau sholat ya. Jadi kalau nggak mau juga ya udah disolatin aja. Ya itu, ya bilah ya itu mah udah di akhir ya. Udah waktunya. Udah waktunya ya. Kalau nggak mau sholat nanti disolatin aja. Begitu akhwat. Ini tentang pembahasan tayamum ya, tata cara tayamum, kemudian yang membatalkan tayamum. Ini mau masuk ke bab alladzi yathuru minan najasat, tapi waktunya udah habis ya. Ya. Ya tinggal 1 menit lagi. Mungkin ada yang mau bertanya untuk sebelum kita tutup? Cukup ya kayaknya. Cukup ya, insyaallah cukup ya. Barakallahu fikunna akhwatul ummahat fillah. Semoga bisa mengambil faidah dari apa yang sudah disampaikan. Ibadahnya makin khusyuk, makin yakin gitu ya. Kalau yang kurang kita sempurnakan, yang sudah sempurna semoga diistiqomahkan gitu ya. Baik, silakan Ustazah Fitri, saya kembalikan ke Mbak sama Ustazah Fitri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah acara demi acara telah kita laksanakan dan alhamdulillah berjalan dengan lancar atas izin Allah. Waktunya untuk kita tutup. Alhamdulillah, semoga apa yang kita pelajari bisa kita amalkan untuk diri kita sendiri, juga mungkin bisa kita amalkan untuk berbagi pelajaran kepada orang lain, orang terdekat ataupun yang jauh ya. Taib ummahat wal akhwat fillah, jam sudah menunjukkan pukul 9.30, 31 ya. Kita akhiri kajian hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Alamin wa doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma ya asyhadu an la ilaha illa anta. Sekian dari saya, moderator di malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah. Ya, Ustazah.